Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada pertemuan yang tentang angka 6 ya, mungkin kurang lebihnya 6, yang mana pada pertemuan ini akan saya bahas terkait dengan diet untuk pre dan post operasi. Namun sebelumnya pada kuliah baik. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait diet pre, post operasi digestif dan non digestif. Yang mana nanti kalian bisa memahami terkait 9 bahan kajian yang akan saya berikan pada kuliah pagi ini. Yang pertama kita harus bisa membedakan pengaruh dan dampak juga dari proses operasi pembedahan, kemudian gambaran umum dietnya untuk prabedah, tujuan dietnya untuk prabedah, syarat dan prinsip dietnya, jenis dan indikasi lama pemberian diet, kemudian masuk ke gambaran diet umum untuk pasca bedah, tujuan diet bedah, kemudian syarat dan jenis dietnya. Sebenarnya dalam proses operasi atau pembedahan, baik itu mayor maupun minor, itu peran dari ahli gizi, kemudian dari tenaga medis lainnya ya. Itu menjadi kolaborasi yang sangat penting ya, karena memang untuk pasien bedah ini cukup sulit juga untuk pemantauannya ya. Pemantauan mulai dari sebelum bedah atau prabedah untuk memastikan bahwa pasien ini tidak mengalami malnutrisi, kemudian kondisinya juga siap memiliki kondisi yang bagus sebelum operasi, dan harapannya dengan kita menyiapkan status gizinya mereka supaya baik, kemudian cadangan makanan dalam tubuhnya, kemudian untuk proses menjadi bekal ketika proses recovery nanti ya pasca bedah, itu juga dua-duanya menjadi hal yang sangat penting, karena memang kalau dari awal sebelum dilakukan operasi tidak dilakukan persiapan yang bagus, ya otomatis kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca pembedahan juga akan menjadi sangat besar. Sehingga dalam proses pembedahan itu banyak hal yang harus dipersiapkan ya. Oke, pembedahan sendiri itu merupakan suatu tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Artinya, ya tadi membedah atau mengoperasi bagian tubuh dari yang akan dilakukan pengobatan, tindakan pengobatan. Nah, apa pengaruhnya jika dilakukan pembedahan? Nah, kalau di dalam proses metabolisme pasca bedah, itu sangat tergantung dengan berat ringannya pembedahan. Gitu ya. Kemudian dipengaruhi juga dengan keadaan gizi pasien prabedah. Dan pengaruh pembedahan terhadap kemampuan pasien untuk mencerna serta mengabsorpsi zat gizi. Nah, oleh karena itu, proses pembedahan sendiri, tadi saya sudah bilang ya, apabila terjadi luka atau pembedahan atau tindakan pengobatan dalam tubuh, baik itu minor maupun mayor, itu juga akan memberikan dampak yang bermacam-macam, beraneka ragam. Jikalau memang keadaan gizi pasien prabedah sudah sangat bagus, sudah disiapkan dengan baik, dan selama proses pembedahan juga berjalan dengan baik, maka harapannya proses metabolisme pasca bedah, kemudian setelah pembedahan, harapannya nanti pasien tetap bisa
mendapatkan gizi yang baik, gizi yang sesuai dengan kebutuhannya, tentu dengan jalur makanan yang khusus karena memang ini kondisinya pembedahan. Ya, dampak-dampaknya apa ketika dilakukan operasi? Tentu jikalau ada luka, pasti akan ada upaya dari tubuh untuk melakukan recovery. Nah, bagaimana mereka melakukan recovery? Tubuh kita melakukan recovery ya salah satunya dengan memecah cadangan tubuh kita, mulai dari glikogen, lemak, dan protein. Terjadi katabolisme, dilakukan pemecahan, dan mana memang zat tersebut atau zat gizi tersebut akan digunakan untuk istilahnya membantu proses stres metaboliknya supaya stres metaboliknya itu berkurang atau menurun, kemudian menjadi mediator dalam proses peradangan atau inflamasi. Nah, nanti zat gizi ini harapannya jumlahnya cukup untuk bisa mendukung proses recovery dari pasca pembedahan. Nah, diperlukan apa ketika melakukan proses pembedahan? Tentu ada manajemen perioperatif. Manajemen perioperatif ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi adanya komplikasi, mengurangi lama rawat pasien, bisa memperbaiki fungsi kardiopulmoner, bisa mengembalikan segala fungsi usus dan aktivitasnya menjadi normal kembali. Sehingga yang namanya persiapan sebelum dan saat kemudian setelah itu menjadi manajemen perioperatif supaya pasien tetap dalam kondisi yang stabil ya. Kemudian untuk prabedah, jadi sebelum melakukan pembedahan biasanya beberapa kondisi itu perlu kita lakukan pengaturan makan ya. Untuk pembedahan yang jenisnya mayor biasanya persiapan atau diet prabedah dilakukan 5-7 hari sebelum bedah. Terutama yang berkaitan pembedahan di saluran pencernaan. Itu akan ada upaya-upaya dari dokter gizi kemudian beberapa perawat untuk mempersiapkan pasien supaya 1 minggu sebelum melakukan pembedahan itu sudah ada tindakan-tindakan untuk mempersiapkan pengaturan makan terutama dalam pengaturan makan, kemudian pengobatan-pengobatan dan juga persiapan secara mental juga ya supaya nanti proses pembedahan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, biasanya yang harus dipantau itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan terkait keadaan umum pasien, mulai dari suhu tubuh, status gizi, nadi, tekanan darah, kemudian cek-cek hasil lab ya, hasil lab yang lainnya yang terkait dengan pembedahan. Dipastikan tetap stabil. Kalau memang ada pasien riwayat yang diabetes ya maka kita pastikan kadar gula darahnya tetap stabil. Atau ada pasien yang mengalami kolesterol tinggi ya kita harus pastikan, ataupun yang tekanan darah tinggi ya itu harus pastikan saat pembedahan nanti tekanan darahnya tidak terlalu tinggi ya, tetap harus dijaga. Nah, macam-macam pembedahan itu ada minor dan mayor, nanti pasti akan mempengaruhi juga kita melakukan diet atau memberikan diet prabedah. Nah, untuk sifat operasi sudah diketahui juga ya, mungkin untuk kalian semua yang namanya darurat itu atau namanya CITO itu artinya memang tindakan pembedahan ini harus segera dilakukan dan tidak ada memang perencanaan khusus untuk pasien tersebut. Jadi tidak ada, hampir dikatakan ya persiapannya tidak baik saat dilakukan rencana operasi yang berencana atau elektif. Oke, kemudian tentu kita juga harus memperhatikan riwayat penyakit pada pasien tadi ya, sudah saya bilang penyakit utama yang butuh dibedah dan kita harus memperhatikan penyakit penyertanya. Jadi kalau ada pasien DM dilakukan pembedahan di organ ginjal misalkan ya, jadi maka kita harus memperhatikan kedua organ tersebut yang paling utama ya, selain kita harus memperhatikan kondisi lainnya yang berharap nanti bisa segera mengembalikan mempercepat pemulihan pada pasien.
Tujuannya apa? Dengan melakukan diet prabedah kita berharap status gizi pasien tetap dalam keadaan optimal pada saat pembedahan, sehingga terjadi cadangan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka. Jadi harapannya status gizi yang baik artinya pasien dalam kondisi yang siap secara fisik ya, baik itu mulai dari kondisi gula darah, kolesterol, tekanan darah, suhu tubuh, kemudian dia memiliki berat badan yang ideal, status gizinya juga normal. Artinya saat pembedahan harapannya bisa mengatasi stres dan lukanya bisa cepat sembuh. Syarat dan prinsipnya kalau dari berdasarkan status gizinya, kita akan menghitung kebutuhan energi dengan mengkalikan 35 atau 40 kilokalori per kilogram berat badan untuk status gizi kurang. Kemudian untuk status gizi lebih, kita akan mengalihkan berat badan ideal atau berat badan aktualnya dengan 20-25 kilokalori. Sedangkan untuk gizi baik, kira-kira 25-35 kilokalori kebutuhan energinya dikalikan dengan berat badan ideal atau berat badan aktualnya. Dan protein memang dibutuhkan sangat tinggi karena biasanya untuk pasien operasi dietnya itu memang harus tinggi kalori dan tinggi protein. Jadi kalau memang protein itu bertugas dalam menjadi sel-sel yang membangun ya, sel-sel yang benar-benar bisa mengganti sel-sel yang rusak. Zat gizi ini bisa mengganti atau mempercepat penyembuhan luka, sehingga pada status dengan gizi kurang biasanya kebutuhan proteinnya akan jauh lebih tinggi atau 2 kali lipat dari pasien yang memiliki status gizi baik. Memang agak besar. Dan lemak biasanya 20-25% kebutuhan energi total. Untuk karbohidrat adalah sisanya dari kebutuhan energi total. Dan untuk vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk pasien-pasien yang bedah terkait dengan vitamin yang mendukung kekebalan tubuh, kemudian antioksidan ya supaya bisa mempercepat proses penyembuhan. Seperti contohnya vitamin A, B, C, dan K. Juga ada suplemen khusus. Nah, untuk cairan tentu kita harus pantau. Beberapa kasus normalnya adalah 1,5-3 liter per hari. Nah, untuk jenis dan indikasi serta lama pemberian diet, biasanya kita tentukan berdasarkan ini ya, kondisi bedahnya darurat atau atau dilakukan berencana atau elektif. Biasanya untuk diet prabedah yang dilakukan berencana tapi minor, biasanya kita akan memberikan diet 6 jam sebelum dilakukan pembedahan dan dietnya berupa cair jernih. Cair jernihnya selama atau dilakukan 2 jam sebelum bedah. Jadi ada untuk elektif minor yang direncanakan tapi bedah minor itu diberikan biasanya 6 jam sebelum bedah, itu diet biasa seperti makanan biasa. Kemudian 2 jam sebelum pembedahan itu akan diberikan diet cair jernih ya. Supaya apa? Supaya tadi proses pencernaannya sudah benar-benar sudah berkurang sehingga ketika dilakukan proses pembedahan saluran cerna tidak lagi bekerja optimal untuk mencerna makanan ya, karena memang sudah dipengaruhi oleh anestesi, kemudian tindakan-tindakan lainnya yang memang menuntut pembedahan itu memang ada beberapa organ yang memang harus dikendalikan ya. Nah, untuk yang kondisi bedah yang direncanakan tapi bedah mayor, artinya bedah yang dilakukan cukup besar, contohnya di saluran cerna atau di luar dari saluran cerna atau non digestif ya, itu biasanya dilakukan diet prabedah itu cukup kompleks ya, mulai dari jenis dietnya yang rendah sisa, tujuannya supaya tidak memperberat kerja pencernaannya, kerja ususnya. Itu dilakukan diet rendah sisa di hari pertama dan kedua. Kemudian dilakukan diet makanan saring pada hari ketiga, kemudian dilakukan diet makanan lunak di hari yang keempat. Sedangkan untuk yang non digestif biasanya diberikan enteral, artinya pemberian makanan melalui selang ya, itu biasanya berupa rendah sisa. Rendah sisa itu artinya memang supaya tadi tidak banyak mencerna, usus tidak banyak mencerna makanan yang cukup berat, sehingga nanti selama 3 hari prabedah itu pasien tetap terpantau ususnya itu tidak terlalu capek gitu, saluran cernanya
Kemudian makanan-makanan terakhir sebelum dilakukan pemijahan biasanya sekitar 12-18 jam. Kemudian pasien diminta untuk berpuasa. Nah, nanti minum terakhir biasanya 8 jam sebelum dilakukan pembedahan. Makanya dianjurkan untuk puasa, biasanya untuk pembedahan yang besar, itu biasanya dilakukan puasa dulu, 8-10 jam, di mana sebelumnya sudah dilakukan pemberian diet yang tadi, dengan diet rendah sisa atau diet rendah yang diet makanan lunak atau makanan sari. Nah, setelah prabedah, kemudian dilakukan rencana atau pasien melakukan pembedahan. Nah, setelah dilakukan pembedahan, maka seorang ahli gizi akan menyiapkan atau membuat diet pasca bedah. Makanan yang diberikan pada pasien biasanya dilakukan setelah menjalani pembedahan. Artinya, diet ini akan dipengaruhi macam-macam pembedahan dan juga dari jenis penyakit penyertanya. Ketika memberikan diet pasca bedah, kita harus memperhatikan penyakit penyertanya dan juga pembedahan tadi apakah bedah benar, apakah bedah mengayal. Tentu akan mempengaruhi diet yang akan diberikan. Kemudian yang pertama, tujuan dari diet pasca bedah adalah mempercepat proses penyembuhan. Tadi sudah saya bilang dari awal bahwa pasca bedah ini, kalau pasien tidak memiliki cadangan makanan yang baik, cadangan zat gizi yang baik, maka proses penyembuhan juga akan lebih lambat. Daya tahan tubuhnya juga akan menurun. Sehingga harapannya dengan melakukan penerapan atau persiapan diet pasca bedah secepat mungkin ya, setelah pasien selesai pembedahan, maka akan dilakukan proses pengaturan makan lagi supaya tadi bisa cepat sembuh, bisa cepat daya tahan tubuhnya tetap bagus. Kemudian kebutuhan pokok terkait dengan proteinnya, energi dan cairan bisa terpenuhi. Dan yang paling penting, protein, glikogen, zat besi, dan zat gizi lain yang digunakan untuk proses penyembuhan luka bisa segera tergantikan dari diet yang diberikan, yaitu diet pasca bedah. Kemudian yang paling penting adalah karena tubuh kita terdiri dari air, memang banyak terdiri dari air, maka ya kita harus bisa memperbaiki keseimbangan elektrolit dan cairan kita supaya tidak mengalami dehidrasi. Syarat dietnya apa? Ketika memberikan makanan itu harus dilakukan secara bertahap. Jadi kalau yang dari prabedah tadi mulai dari biasa, lunak, saring, dan cair, kemudian baru dilakukan bedah. Kemudian setelah selesai dilakukan bedah atau pembedahan, maka dietnya dibalik. Cair dulu untuk bisa beradaptasi dulu kondisi pasien, kemudian naik lagi tahapan stepnya ke saring, bubur saring ya. Kemudian naik lagi bertahap menjadi makanan lunak dan masuk ke dalam makanan biasa, sehingga dietnya memang berkebalikan ya. Kebutuhan gizinya sudah saya jelaskan di situ, rata-rata proteinnya tinggi, padat kalori, dan memang tujuannya adalah untuk proses pemulihan penyembuhan luka. Jenis diet bedah sangat banyak, ini adalah salah satu contohnya saja, secara detail ya sebenarnya. Bukan kompetensi, tapi ini sebagai tambahan informasi bahwa memang untuk pasca bedah itu pemberiannya ada beberapa jam-jam pemberian yang berbeda-beda. Diet pasca bedah itu diberikan 6 jam setelah pembedahan, kemudian bentuk makanannya jernih, diberikan sesingkat mungkin, jangan terlalu lama untuk bisa mencegah terjadinya malnutrisi ya, karena memang diet cara jernih ini tidak banyak mengandung kalori atau energi, sehingga sebaiknya diberikan sesingkat mungkin, jangan terlalu lama, dan kalau memang tidak memungkinkan melalui enteral, biasanya diberikan secara parenteral. Kemudian diet pasca bedah 2, itu biasanya masuk ke dalam fase makanan cair kental, yang mana diberikannya sebanyak 8-10 kali per hari. Nah, diberikannya cairan kental ya, dan itu masih menggunakan bisa parenteral, bisa berupa parenteral atau enteral, tergantung kondisi bedahnya tadi apakah pencernaan maupun atau non digestif. Nah, besarnya juga tergantung dari keadaan dan kondisi pasien. Biasanya memang dianjurkan tetap singkat karena memang diet cair ini tidak dianjurkan lebih dari 1 minggu pemberian. Kemudian diet pasca bedah ketiga baru nanti pasien bisa mulai diberikan ke makanan saring dan volumenya tidak boleh lebih dari 2 liter per hari. Tetap harus dipantau supaya tidak terjadi shock gitu ya. Tetap harus dipantau supaya adaptasi tubuhnya ketika
pasca operasi itu bisa berjalan dengan baik ya, terpantau dengan baik. Nah, masuk ke bedah yang pasca bedah yang ketiga, memang pasien bisa harapannya bisa kembali mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, tinggi protein, dan biasanya cenderungnya berupa makan makanan yang sudah bentuk lunak ya, ada lunak, kemudian pemberian makannya juga sudah seperti biasa, 3 kali makan utama dan 2 selingan. Ada proses di mana kita mengatur pola makan mulai dari prabedah dan pasca bedah. Baik, rasa begitu nanti bisa kita lihat beberapa diskusi-diskusi yang memang ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.